Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen Law Firm kelas F akan mendiskusikan dan mempresentasikan terkait dengan bagaimana sih cara memanajemen law firm yang baik dan benar agar memiliki kualitas dan juga integritas. Nah, di sini kami untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kofifa Pawaransa, NIM 2018-300. Selanjutnya, Nama saya Nur Aida Santi, NIM 2018-306. Nama saya Guido Kansia Sindurnata, NIM 2018-318. baik itu merupakan nama-nama dari kelompok kami. Mungkin kami akan melanjutkan terkait dengan pendiskusian apa sih manajemen law firm itu. Mungkin manajemen law firm itu terbagi menjadi dua dari yang pertama adalah manajemen dan yang kedua adalah law firm. Nah, mungkin dari manajemen sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Guido. Saya akan melanjutkan. Yang pertama yaitu manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni manage yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Nah, jadi manajemen itu sendiri pada intinya itu merupakan hal untuk mengatur dan merencanakan atau juga mengelola. Mungkin bisa dilanjutkan terkait dengan apa sih itu law firm? Nah, terkait dengan pengertian dari law firm akan dijelaskan oleh Saudara Aida. Jadi law firm itu dalam bahasa Indonesia disebut firma hukum, adalah salah satu badan usaha yang terdiri dari beberapa advokat yang berpengalaman untuk membantu dan mengatasi permasalahan hukum. Nah, terkait dengan law firm itu sendiri sebenarnya tidak hanya untuk membantu permasalahan hukum saja, akan tetapi juga seorang advokat itu melaksanakan konsultasi kepada klien. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen ini ada 4. Yang pertama adalah planning, yang kedua organization, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Nah, pada dasar konsep manajemen ini, itu memiliki penjelasan-penjelasan sebagai berikut. Nah, penjelasan akan dijelaskan oleh Saudara Guido. Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep dasar manajemen. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Fungsi awal manajemen adalah perencanaan yang menjadi pedoman kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang kedua, pengorganisasian atau organization adalah fungsi manajemen yang mengelompokkan orang atau pegawai dan penentuan tugas para pegawai. Yang ketiga, ada pengarahan atau actuating adalah fungsi manajemen untuk mengarahkan dan memberi perintah. Fungsi ini dapat menghindari penyimpangan dan memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi. Dan yang keempat adalah controlling atau evaluation adalah fungsi manajemen untuk meneliti perkembangan aktivitas yang telah direncanakan, memerlukan penyimpangan dan perencanaan tepat pada waktunya, serta mengambil tindakan korektif atau penyimpangan yang terjadi sebelum hal tersebut terlambat dilaksanakan. Nah, dalam konsep dasar manajemen, nah itu kan ada 4, yaitu perencanaan, itu merupakan suatu planning, yang kedua pengorganisasian atau organization, yang ketiga actuating atau pengarahan, dan yang keempat adalah evaluation atau controlling. Nah, selanjutnya itu adalah sebuah memanajemen kantor. Nah, dalam memanajemen kantor itu dapat diakui bahwa manajemen kantor itu adalah sangat diperlukan, bahkan sangat-sangat diperlukan sekali dalam proses berlangsungnya sebuah kantor hukum. Karena paling tidak sebuah kantor hukum yang baik diperlukan atau dibutuhkan orang-orang yang mampu mengelola kantor hukum agar dapat berjalan dengan baik dan dibutuhkan seorang leader yang mumpuni. Leader ini merupakan seorang pemimpin itu yang memiliki jiwa kepemimpinan sehingga dia dapat menjadi leader di dalam kantor advokat tersebut. Nah, sehingga klien dapat merasakan jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat.
Nah, selanjutnya terkait dengan memanajemen kantor hukum dalam praktek meliputi bidang-bidang antara lain. Nah, mungkin bisa disebutkan oleh Saudara Aida. Jadi dalam manajemen kantor hukum, dalam praktek itu meliputi bidang-bidang antara lain yang pertama, manajemen sumber daya manusia, manajemen administrasi umum dan perkara, manajemen penanganan perkara, dan manajemen sistem informasi, serta manajemen pemasaran. Nah, selanjutnya, seorang manajer itu memiliki fungsi. Nah, terkait dengan fungsi manajer, nah itu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi alokasi dari seluruh sumber daya manusia, bahan buku, keuangan, dan informasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan atau organisasi, dan fungsi dasar seorang manajer adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, terkait dengan untuk mengembangkan sumber daya manusia di dalam suatu kantor itu sendiri, ini adalah menurut Jonathan S. Layton, 1992. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Mungkin bisa disebutkan oleh Saudara Guido. Ya, yang pertama langkah-langkahnya itu ada rekrutmen, yang kedua ada gambaran tugas, yang ketiga pengangkatan, yang keempat pendidikan dan pelatihan, yang kelima interaksi, yang keenam standar kerja, yang ketujuh kinerja, yang kedelapan evaluasi kerja, 9 jenjang karir, dan yang terakhir pengembangan dan promosi. Nah, dalam syarat menjadi advokat, nah itu memiliki suatu syarat. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, itu mensyaratkan bahwa jika ingin menjadi advokat, itu harus magang selama 2 tahun berturut-turut di kantor hukum bagi mereka yang ingin menjadi advokat. Sehingga syarat tersebut memang wajib dan harus dipenuhi karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Saudara Nur Aida Santi. Ya, jadi dalam konsep pengelolaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan karakteristik advokat, pada umumnya memberi gambaran sebagai berikut. Yang pertama, lawyer pada umumnya hang activist dan orientasi sehingga seringkali takut gagal. Yang kedua, memandang tinggi penghargaan yang diberikan kolega atau klien karena takut terlihat bodoh. Yang ketiga, cenderung mengontrol dan mempengaruhi akibat lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat nyata. Yang keempat, sulit membangun rasa saling percaya diri antara sesama advokat sehingga terkesan menghindari resiko. Yang kelima, sering merasa tidak aman, terkesan kaku dan egois. Yang keenam, terbiasa berpikir dan bertindak fokus serta short time sehingga sering melewatkan hal-hal yang menguntungkan dalam jangka panjang hanya karena hasilnya tidak seketika. Nah, selanjutnya terkait dengan law firm itu tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan atau enggak sih? Mungkin langsung dijelaskan oleh Saudara Guido. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan pengusaha adalah yang A, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang B, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya. Dan yang C, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Law firm, baik yang didirikan dalam bentuk firma atau persekutuan perdata termasuk ke dalam kategori pengusaha sebagaimana definisi di atas. Nah, sehingga law firm itu tunduk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikarenakan dia itu masuk ke dalam kategori pengusaha. Nah, di mana itu udah ada di pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan strategi marketing. Nah, strategi marketing itu tidak perlu
berlembar-lembar dan tebal ketika dicetak. Strategi marketing perlu dibuat dengan ringkas serta menggambarkan suatu tujuan, metode, dan pelaksanaan proses marketing law firm tersebut. Nah, dan idealnya strategi marketing law firm harus terus diperbarui. Oleh karena itu, memerlukan batas waktu sampai kapan strategi marketing tersebut akan berlaku atau valid. Seiring berkembangnya teknologi, tren dan budaya pasar akan mengubah strategi marketing dan dari waktu ke waktu, sehingga law firm dapat terus maju, berkembang, dan memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, sehingga law firm itu bakalan terus berkembang ketika kita semua itu memperbarui terus terkait dengan apa yang akan ada di masa mendatang, terkait dengan apa sih yang ada di masa kini, sehingga law firm tersebut akan selalu mengikuti zaman dan tidak kulat seperti itu. Mungkin terkait dengan penjelasan kami mengenai bagaimana cara memanajemen law firm cukup sekian. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.